sampaikan. Iya nih Mas, udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya kaget tahu-tahu datang. Tiba-tiba muncul nih kita ya. Silakan duduk ya. Oh iya, terima kasih Terima Pak. kasih. Mas Samsul, Pak Khalid, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Kesehatan itu harus nomor satu ya Pak? Nomor Harus. Benar. Kesehatan sekarang nomor satu ya Pak ya? Betul. Biar bahagia terus ya Bahagia. Mas. Iya Bahagia Pak. itu kan kunci atau imun dari tubuh kita ya Pak ya? Betul. Jangan stres-stres ya Pak. Tidak boleh. Tidak boleh ya Pak ya? Iya nih. Bapak, perkenalkan saya Sabtono, dan di sini ada Mbak Akila. Saya Akila Pak. Berkenan ya Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol di booth Bapak seputar generasi muda, Boleh. Ekonomi kreatif Boleh. dan kesehatan nih Mas. Boleh. gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin dari Pak Wagub dulu deh, karena Pak Wagub ini kan kayaknya berjiwa muda Iya sekali. benar-benar. Sangat Baru bersemangat 30 ya tahun. Mas. 30 Iya. tahun. Kombinasi Pas ada tua dengan muda kan yang Iya. tua Saling banyak melengkapi ya, pengalaman Pak. gitu, yang muda semangatnya. Iya. Baik, Pak Wagub. Gimana? Pak Samsul selaku warga Cilacap dan sekaligus mewakili atau jadi wakil bupati Cilacap ya Pak. Sebenarnya peran pemuda di tengah pandemi saat ini itu seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih nih Mas Sabto. Ini suatu hal yang memang luar biasa. Bagaimanapun kita kalau berbicara Indonesia Emas 2045 itu kan akan memasuki bonus demografi. Ketika anak muda itu lebih banyak daripada yang mereka yang ibaratnya masa usia tua ataupun yang anak-anak. Oleh karena itu, ketika sekarang di tahun 2020 kita diuji oleh pandemi, ini anak muda harus menjadi garda terdepan untuk yang pertama adalah memberikan contoh. Memberikan contoh kepada mereka yang usianya di bawahnya, serta memberikan contoh kepada yang lebih tua. Karena apa? Gerak mereka cenderung lebih mobile, kemudian mereka lebih menguasai dalam artian lapangan untuk kesana kemari, sehingga harapannya untuk memberikan contoh bagaimana satu protokol kesehatan untuk 5M itu benar-benar diterapkan. Terus kemudian bagaimana memberikan contoh untuk hidup sehat. Karena dua intinya di tengah pandemi ini adalah satu protokol kesehatan, yang kedua hidup sehat. Ini anak muda harus benar-benar menjadi penyemangat. Pionir ya Pak. Adik-adiknya yang seusianya, terus kemudian yang tua. Jadi yang bagaimana membantu pemerintah mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatan dan hidup sehat. Itulah peran anak muda. Tapi Pak, ada nggak sih Pak, Pak Wagub, tantangan utamanya dihadapi oleh para pemuda kita ini dalam turut berkontribusi membangun negeri di era pandemi Pak? Betul. Ada satu bahwa kita memasuki revolusi industri 4.0, 4.0 ini ketika sebenarnya negara Jepang itu sudah memasuki 5.0. Oleh karena itu, tantangannya adalah sebenarnya bagaimana mensinergikan segala lini kehidupan dengan pemanfaatan teknologi. Yang tadinya kita biasanya membuat seminar, bertemu, berkumpul, terus kemudian membuat kegiatan anak muda itu berkumpul, menampilkan seni, menampilkan kreasi dan budaya itu dengan berkumpul. Ini benar-benar harus kita rubah. Artinya, Beradaptasi ya Pak. betul, beradaptasi. Iya. Saya ingin mengajak sebenarnya anak muda, pandemi ini bukan membatasi kreasi, bukan harus berdiam diri, tapi tetap kita bisa berinovasi dan berkreasi itu dengan memanfaatkan teknologi. Itulah tantangannya. Membiasakan diri tampil di depan mata kamera, tapi yakinlah di belakang mata kamera ketika teknologi itu dimanfaatkan, itu bisa dilihat oleh jutaan bahkan miliaran manusia yang ada di dunia. Setuju Pak. Berarti kuncinya adaptif ya Pak? Adaptif dengan teknologi dan situasi pandemi. Benar banget nih Pak. Berarti tadi udah menjelaskan tentang kepemudaan generasi dan tantangannya nih ya. Dan sekarang kita beralih ke ekonomi kreatif nih Pak. Jadi menurut Pak Samsul sendiri itu gimana nih ekonomi kreatif ini? Sekarang kan zaman pandemi banyak nih Pak tumbuh wirausaha semakin banyak nih. Nah menurut Bapak gimana nih terkait wirausaha yang mulai tumbuh gitu di zaman pandemi ini gitu? Ya. Ini memang salah satu ekonomi yang terdampak dari pandemi adalah ekonomi yang menengah ke bawah. Karena apa? Banyak PHK, banyak pengangguran yang tentunya ini orang harus berkreasi. Apakah harus berdiam diri setelah di PHK? Itu tentunya tidak. Ya, jadi Mbak Akila, tentunya
wirausahawan itu satu menyesuaikan diri dengan di tengah pandemi dengan yang pertama itu memanfaatkan teknologi, membiasakan diri bagaimanapun sekarang yang namanya teknik berjualan itu memanfaatkan media sosial, digital marketing itu harus dimanfaatkan. Iya. Daripada handphone kita hanya untuk chat media sosial, lebih baik untuk bagaimana memfoto produknya, mengupload di media sosial ataupun marketplace yang ada. Ya, bermanfaat ya Terus yang kedua adalah kaitannya dengan ekonomi kreatif, kepedulian kita. Oleh karena itu dulu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Cilacap untuk peduli terhadap UMKM adalah dengan gerakan tekani tokoni, datangi mereka marketplace-nya ataupun tokonya, lalu beli produknya dan promosikan. Itulah sebuah gerakan untuk kepedulian terhadap UMKM. Tekani tokoni. Tokoni. Kalau saya pribadi tokoknya lah. Boleh, Mas Afro. Maunya dibeli ya Mas? Oh, iya, Dibeli. dibeli. Oke. Beliin nanti uangnya dari jenengan. Nah, kalau menurut kayak gitu ya Pak, berarti kan tadi langkah dari pemerintah udah ada ya untuk menanggulangi masalah ekonomi kreatif ini ya kan. Nah, kalau untuk perkembangan ekonomi di Indonesia bagaimana Pak? Di Cilacap khususnya maksud Di saya. Cilacap, di Indonesia ini kan kita pada triwulan 1 hampir -5, kemudian itu triwulan 2, triwulan 3 itu -3, di terakhir itu -1 sampai 2. Kalau di Cilacap juga sama, kemarin data ekonomi kurang lebih -2. -2. Oleh karena itu Kabupaten Cilacap banyak program melalui Dinas UMKM kaitannya dengan satu yang kaitannya dengan istilahnya UMKM itu membantu sarana prasarana pendukung, misalnya kita belikan tenda, terus pelatihan digital marketing ataupun pelatihan wirausahawan baru. Terus yang kemudian kita menggandeng perusahaan-perusahaan untuk CSR-nya, untuk sama-sama ini untuk mendorong semuanya UMKM itu mau bangkit di tengah pandemi. Semua sektor membantu ya Pak? Membantu. Oke Berarti Pak. ke depan sudah ada langkah konkret ya Pak Iya. dari Insya Allah, Insya Allah. ini kan contoh kita sedang menjalankan anggaran tahun 2021 dan kita merencanakan di tahun 2022 kita juga banyak program yang kita sinergikan dengan pengembangan UMKM ataupun ekonomi kerakyatan. Iya, Pak, mungkin masyarakat di sini dan teman-teman yang lagi nonton ini pengen tahu nih Pak, kalau mau dapat info-info gitu dari mana ya Pak? Banyak yang tentunya kita ada punya plot yang di bawah DPK UKM. Ini bisa sebenarnya di sana ada pelatihan bagaimana digital marketing, terus fotografi produk ataupun yang lain itu bisa ke sana, termasuk ataupun di website pemerintah atau media sosial pemerintah kita juga selalu update ketika ada program ataupun informasi. Iya, terima kasih ya Bapak. Pokoknya tetap harus update dan pantengin terus nih gitu ya. Nah, udah menarik banget tadi ya Pak terkait ekonomi kreatif dan kepemudaan ya Mas Toto. Iya, nah mungkin sekarang tadi kan di awal juga udah disinggung nih sama Mas Toto juga terkait kesehatan dan vaksinasi, benar sekali. Nah ini ahlinya Pak Sekda. apalagi Pak, kayaknya kemarin dapat info Bapak habis dilantik jadi Ketua PMI. Oh iya. Oke Bapak. Terima kasih. Amin, Iya, amin, bisa amin. mengamanah dengan baik Karena gitu ya, PMI Pak. terobosannya lagi luar biasa. Oh, tepuk tangan nih teman-teman. apa Dikil yang mau ditanyain Dikil? Iya nih Pak, kan mungkin sekarang udah 1 tahun berjalannya pandemi nih Pak. Mungkin bisa diceritain nih di Cilacap sendiri kondisi perkembangan COVID-19 di Cilacap tuh kayak gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya ingat betul tanggal 15 Maret di sini ini di ruangan dengan Pak Wakil Forkompinda kita adakan rapat untuk penanggulangan COVID tanggal 15 Maret. Setelah 1 minggu nggak salah kita ada yang terkonfirmasi positif, ada 1 orang itu di Kesugian. Setelah itu kita membuat satgas gugus tugas COVID sehingga kita mengambil langkah-langkah, dan sebetulnya dulu kita dengan Forkompinda, dengan Pak Wakil dan Pak Bupati sudah hampir zero, sudah tinggal 2 lah. Pak Bupati, Pak Wakil itu kasarannya mau syukuran kalau sudah hijau. Ternyata mulai bulan Januari meledak, itu 1 bulan sampai 1.700. Ini yang terjadi di Cilacap dan itu tersebar di 24 kecamatan. Setelah itu terus ada PPKM 1, PPKM 2, kita sudah menurun lah. Nah, sampai hari ini, hari kemarin kita ada kurang lebih 8.700 yang terkonfirmasi positif di Cilacap.
Alhamdulillah yang sudah sembuh itu kurang lebih 8 ribuan, sehingga yang masih dirawat itu 400. Ini aja ada klaster baru di Nusa Kambangan, ada karyawan-karyawati kemarin yang terakhir 53, terus yang positif 40, ada yang kebetulan yang penghuni di sana juga gitu. Sehingga menurut saya perkembangannya sudah agak menurun, walaupun ini saya kira belum maksimal karena kata yang positif masih ada 400. Ini kondisi sampai hari ini untuk COVID di Cilacap. Iya. Saya kira gitu, Mas. Ya mungkin teman-teman juga lebih terinformasi ya Mas, Betul. gitu. Iya, jadi ini Pak, kebijakan dari pemerintah seberapa efektifnya untuk menanggulangi masalah pandemi ini Pak? Kalau bilang maksimal ya belum maksimal lagi Pak Wakil, belum maksimal, karena saya sering menyampaikan Pak Wakil, ayo kita ikuti himbauan dari pemerintah. Yang pertama untuk memakai masker, yang kedua cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, yang ketiga tidak boleh bergerombol, tidak boleh bepergian kemanapun. Kalau kita lihat untuk masker, saya yakin sudah hampir 80% masyarakat Cilacap itu sudah pakai masker. Sudah menjadi habit ya Pak ya? Sudah, cuci tangan juga sudah. Iya. Hanya berkerumunnya, tidak boleh hajatan ya pada hajatan. Pak Wakil sudah menyampaikan, kalau mau nikahan ya sudahlah dinikahan aja di KUA. Yang penting sudah sah, sudah halal, tidak usah mengundang tetangga. Mau nyumbang boleh, mau apa yang ngirim-ngirim ya dipakai surat. Kami tidak menerima, aku tidak menerima tamu, cukup didoakan dari rumah masing-masing. Ini akan efektif karena semuanya sudah klasternya, ada kantor juga ada klasternya, pasar juga ada klasternya, semuanya sudah ada klaster. Iya. Itu yang terjadi di Cilacap. Kita sudah dari Forkompinda, dari OPD, dari Pak Camat, termasuk aparat yang di bawah sudah bekerja secara maksimal. Tapi yaitu COVID masih tetap ada di Cilacap. Oke Pak. Oke Pak. Jadi ada apa Pak terobosan atau langkah-langkah ke depan? Termasuk salah satunya vaksinasi ya pasti ya Pak? Nah ini kan teman-teman juga yang nonton ya Pak ya, dari kalangan pelajar ataupun yang lainnya juga penasaran nih Pak. Sebenarnya kami divaksin atau enggak sih, atau kapan sih Pak datangnya di Cilacap Pak? Oke. Jadi yang divaksin itu perlu diketahui umur 18 ya, sampai, kalau dulu kan sampai di bawah 60, sekarang umur 18 ke atas itu yang divaksin. Penduduk Cilacap itu 1,9 juta. Yang akan divaksin rencananya 1,1 juta. Ini yang akan divaksin. Yang divaksin pertama adalah tenaga kesehatan. Jumlahnya kurang lebih 5.000 sekian. Termasuk 10 tokoh masyarakat untuk divaksin. Ini bukan mengartikan menganak-emaskan. Pak Wakil sebagai tokoh massa termasuk 10 ini yang sudah divaksin, maksudnya memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa ini loh pemimpin kita juga divaksin. Tidak ada perbedaan. Saya juga divaksin sudah karena Pak Bupati dulu kena COVID, belum ada aturan harus 3 bulan, saya juga divaksin. Saya dengan Pak Wakil juga sudah divaksin. Untuk memberikan contoh kalau vaksin itu aman. Kalau ada apa-apa dulu ya kita pimpin. Iya, kita dulu gitu. Jadi itu tahap pertama yang tenaga kesehatan sudah selesai. Yang kedua adalah pelayanan publik. Jadi ada pelayanan publik di kantor, di perusahaan yang strategis itu kurang lebih ada 25.000 orang tersebar di 24 kecamatan juga sudah divaksin. Tapi tetap walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Divaksin untuk diri pribadi bukan berarti untuk pribadi kita, bukan. Karena kita secara teori vaksin itu sudah kebal, berarti kita melindungi. Kalau sudah punya istri, berarti melindungi suami istri. Kalau kita punya anak, berarti kita melindungi anak karena kita sudah kebal. Jadi bukan untuk sendiri saja untuk vaksin ini. Itu yang yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian. Berarti vaksin sudah
berjalan, tapi Sudah. bertahap begitu ya Pak? Iya, bertahap. Sakit nggak Pak di vaksin? Enggak. Oh enggak? Gak ada efek sampingnya Habis Pak? itu malah langsung olahraga badmintonan. Oh iya, semangat ya Pak. Makanya paling penting tetap jaga kesehatan. Karena juga ada beberapa yang divaksin itu terus mungkin ada gejala karena mungkin kondisi fisiknya enggak Belum fit, bagus. Oleh karena itu paling penting benar Pak Sekda, satu protokol kesehatan, yang kedua jaga kesehatan. Itu paling Oke, penting. terima kasih Pak Wagub, Pak Sekda atas penjelasannya. Iya. Sama-sama. Tadi udah ya berarti ya Gil ya, dari generasi pemuda sudah, ketika terus ekonomi kreatif sudah, Dan kesehatan. oleh Pak Sekda tadi. Nah Pak, hari ini Cilacap ulang tahun ya Pak ya. Hari jadi Cilacap, Kabupaten Cilacap yang ke-165. Pesan dan harapan dari Pak Wagub dan Pak Sekda, khususnya untuk generasi muda Cilacap nih Pak, untuk menuju Cilacap yang sehat, Cilacap yang kreatif, Cilacap kolaboratif ya Pak ya, sehingga Cilacap bisa maju begitu ya Pak ya. Silakan Bang. Ya, Mas Toto, Mbak Agila, terima kasih untuk anak-anak muda di hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-165. Tentunya mari kita buktikan anak muda itu bisa memberikan yang pertama semangat juang untuk bisa menjadi agen perubahan, agen of change, bahwa yang muda walaupun pada usia yang belum matang, belum banyak pengalaman, tapi bisa memberikan contoh, menjadi motor penggerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk membawa Cilacap terus lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga di tengah pandemi harus bisa memberikan contoh kaitannya dengan protokol kesehatan dan juga hidup sehat, serta mampu mendorong ekonomi kreatif, memberikan ilmu-ilmunya, pengalamannya digital marketing ataupun bagaimana menguasai pasar digital kepada pelaku ekonomi yang tentunya yang tadinya gaptek menjadi melek teknologi. Dari Pak Sekda, Pak Bari. Iya. Oke, saya nambahin masalah vaksin. Nanti yang utama juga guru-guru, karena untuk persiapan tatap muka pembelajaran. Oh, sudah. Iya, ini mungkin mudah-mudahan bulan Juli sudah selesai sehingga akan kita vaksin dulu guru-guru. Terus harapan saya tadi bahwa di dalam pandemi COVID ini, tadi sudah disampaikan Pak Wakil, kita hidup sehat. Apa sih hidup sehat? Yang pertama, makan yang bergizi, makan daging, tidak harus beli, ya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu kan cukup misalnya ayam ya ngingu ayam. Kan tidak nanti sudah besar kan nggak beli. Nah, itu hidup. Yang kedua, hidup bersih itu olahraga, harus olahraga, sering cuci tangan dengan air yang mengalir, terus pakai pakaian ya jangan seminggu hanya nggak ganti ya setiap hari karena dalam suasana COVID ini. Dan yang lebih penting juga berolahraga untuk menjaga imun. Lebih penting lagi taat beribadah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selamat dari COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak, terakhir Pak, mohon berkenan Pak mengucapkan HUT Kabupaten Cilacap ke-165 dengan tagline tahun ini mantapkan Bangga Bangun Desa menuju menuju Cilacap Cilacap sehat. sehat. Begitu ya Pak ya. Iya. Agar pemirsa lebih semangat lagi. Dan Iya. terakhir juga nih Pak, karena Dari kelas acara Cilacap Cilacap Digital Digital Expo Expo ini ini ada temanya Pak, Cilacap Bersatu, Indonesia Maju. Karena kami yakin Pak dengan semua lini yang ada di Cilacap, sektor industri ataupun lainnya ya Pak ya. Jika kita bersatu nih ya, betul. Mas. Kalau kita bersatu Pak, kita pasti ada impact positif untuk Indonesia. Saya Samsul Rahman beserta Pak Sekda Farid Ma'ruf mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-165 dengan semangat mantapkan Bangga Bangun Desa menuju Cilacap sehat. Dan juga di era pandemi, mari kita memanfaatkan teknologi untuk menuju Cilacap yang sehat. Sekali lagi, Cilacap yang sehat. Cilacap Digital Expo 2021. Cilacap Bersatu, Indonesia Maju. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih Terima banyak kasih. Bapak. Sudah diberikan waktu. Iya, Sama-sama. kesempatannya juga. Terima Jarang-jarang kasih ya. banyak. Jarang-jarang kita bisa bertatap mata. Tatap mata di sini. Oke, terima kasih. Pak, ada lagi Pak, surprise dari kami terakhir. Iya, benar. Kenang-kenangan buat Pak Samsul dan Pak Pak Farid. Farid. iya. Kita sulap dulu ya Pak ya. Iya, kita bisa sulap nih Kita Pak. bisa sulap. Oke. Lihat ya, Pak ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Aduh. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Ini dari Cilacap
Cilacap Digital Expo Iya. 2021. Jadi ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman Cilacap Digital Expo, dari Kreavo untuk Pak Syamsul. Terima kasih untuk sukses untuk Cilacap Digital Expo. Iya. Kita bareng-bareng sukseskan puncak perayaan hari jadi Kabupaten Cilacap ya. 165 angka cantik ya. Cantik dan monumental. Iya. Mirip ya Pak? Nah, ada satu lagi nih Pak untuk Bapak Sekda. Bapak Sekda juga nonton. Sama apa ya? Gagah ya. Masih muda. Iya. Iya. Dari foto dari teman-teman Cilacap Digital Expo dan Kreavo. Terima kasih. Selamat bertugas. Atas masa itu juga terima kasih kepada panitia yang begitu kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan ini nanti menjadi viral untuk Cilacap ya, booming untuk Amin. teman-teman kita ini yang muda-muda. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Saya mau undur diri dulu ya Pak. Oke. Oke, saya Oke, ini Pak, kenang-kenangan dari kami. Semoga Bisa dipajang nih ya Mas. Dipajang ya? Iya, insya Allah. Buat saya juga. terima kasih sekali lagi Pak. Saya Sabtono dan Mbak Akila pamit undur diri. Mohon maaf juga bila ada salah perkataan ya Mas dan perbuatan juga tadi. Kami akan lanjut ke but-but lainnya Pak. Iya, Oke. jalan-jalan lagi kita. Iya. Silakan. Oh iya, masih ada lanjut. Masih banyak but-but ya? Masih banyak Pak. Oke, sekali lagi saya dengan Pak Sekda mengucapkan terima kasih untuk kegiatan Cilacap Digital Expo. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan di hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-165. Amin. Makin Amin, sejahtera amin. secara Secara merata. merata. Amin. Baik, Oke. terima kasih Pak. Deh. Terima kasih Pak. Pamit undur Deh, diri. deh. Iya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kita lanjut ke but Ayo lainnya. Mas, lanjut. 1, 2, 1, 2, 3.